Halo sahabat pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah sahabat pelajar, selama kalian berada di rumah, tentu saya yakin sekali kalian tetap membaca berita bukan? Entah itu dari gadget kalian atau mungkin dari media cetak lainnya. Nah, apapun itu, setiap kali kalian membaca berita, tentu kalian tidak harus menelan mentah-mentah setiap informasi yang diterima. Tetapi kalian harus berpikir kritis terhadap berita tersebut. Kenapa? Karena akhir-akhir ini begitu banyak berita yang ternyata hoax atau mengandung kebohongan, bukan berdasar pada fakta. Lalu, bagaimana cara kita untuk memverifikasi apakah berita itu hoax atau merupakan berita yang benar-benar valid? Caranya adalah dengan berliterasi. Banyak membaca, banyak mencari referensi. Jika itu berita, maka kalian harus membandingkan isi berita itu antara dari satu sumber dengan sumber yang lainnya. Atau bisa juga dengan cara kalian membaca teks editorialnya. Kenapa teks editorial? Karena teks editorial itu merupakan opini atau pendapat dewan redaksi suatu media terhadap suatu persoalan di tengah-tengah masyarakat. Artinya itu tidak mewakili pikiran individu, tetapi pikiran dari institusi media itu sendiri. Dan itu pertaruhan terhadap kredibilitas media tersebut. Nah, seperti apa secara lengkap terkait dengan teks editorial tersebut, itulah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Baiklah sahabat pelajar, pada sesi pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Nah, apa itu teks editorial? Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Jadi, editorial itu adalah pandangan dewan redaksi suatu surat kabar, bukan merupakan pendapat yang mewakili individu. Adapun isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan harga BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor, atau seperti yang baru-baru ini terjadi berita internasional yaitu milisi Taliban menguasai Afghanistan dan lain-lain. Adapun tujuan teks editorial yaitu mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Kemudian memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, adapun manfaat teks editorial, yang pertama memberikan informasi kepada pembaca. Ya, sama seperti fungsi dari teks berita lainnya. Kemudian bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Teks editorial juga terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Jadi menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Kenapa boleh jadi berita yang sedang beredar di tengah masyarakat itu yang sedang menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat itu memang membutuhkan penjelasan, dan itulah fungsi dari teks editorial. Berikutnya, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya ada peristiwa gempa bumi, maka dalam hal ini dewan redaksi dari suatu media itu memberikan opininya melalui teks editorial itu terkait dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya gempa susulan, sehingga itu memberikan kesiapan pada masyarakat untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Memberi latar belakang dari kaitan
berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh, dan meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Nah, adapun ciri-ciri teks editorial, yang pertama berisi fakta yang aktual dan sedang ramai dibincangkan atau dibicarakan hingga kontroversial. Bisa jadi berita yang sedang banyak dibicarakan itu membuat terjadinya perdebatan di tengah masyarakat. Nah, kan itulah kemudian teks editorial hadir memberikan opini ya terkait dengan apa yang sedang diperbincangkan itu. Keberpihakan media terhadap isu yang sedang berkembang, sehingga kemudian masyarakat bisa menjadikan editorial tersebut menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu sikap atau keputusan. Kemudian berisi kritik, penilaian, apresiasi, saran, dan harapan terhadap masalah yang dibahas. Misalnya ada kebijakan masyarakat yang lalu kemudian menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Nah, media tersebut bisa memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah tersebut, lalu memberikan penilaiannya dan menyampaikan harapan-harapannya baik kepada pemerintah maupun masyarakat terhadap kebijakan atau isu yang sedang berkembang. Sehingga teks editorial bisa menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah misalnya. Kemudian terdapat saran maupun rekomendasi yang dapat menjadi solusi. Ya. Nah, itu ciri-ciri teks editorial. Selanjutnya, struktur teks editorial yang pertama tesis, yaitu bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Kemudian yang kedua argumentasi. Nah, argumentasi ini merupakan bagian inti dari teks editorial, di mana Dewan Redaksi menyampaikan alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Kemudian bagian akhir yaitu pernyataan atau penegasan ulang, merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Nah, penegasan itu bisa berupa saran, rekomendasi, dan solusi terhadap isu yang sedang berkembang. Selanjutnya sahabat pelajar, sebagaimana teks-teks lainnya memiliki ciri kebahasaan, demikian pula dengan teks editorial. Adapun ciri kebahasaan teks editorial, yang pertama banyak menggunakan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris ini berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak benar-benar ditujukan untuk melakukan pertanyaan, tetapi bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Contohnya, bukankah pemerintah digaji oleh rakyat? Nah, itu merupakan suatu pertanyaan yang tidak ditujukan untuk bertanya, tetapi menghadirkan perenungan terhadap dalam hal ini mungkin terhadap pemerintah. Selanjutnya, penggunaan kata-kata populer hingga lebih mudah untuk dicerna oleh masyarakat. Penggunaan kata populer itu juga ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan yang kritis. Nah, kenapa kata-kata populer? Karena tingkat intelektualitas masyarakat kita tidak sama, ya, tentu berbeda-beda, sehingga penggunaan kata populer itu dapat menjembatani semua strata sosial, semua tingkatan intelektual masyarakat kita. Ya, karena kata-kata populer itu adalah kata-kata yang umum sudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Berikutnya, banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk ke tempat peristiwa waktu seperti ini, itu, kesini, begini, begitu, dan sebagainya. Dan banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas atau sebab akibat seperti sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Nah, sahabat pelajar, demikianlah ulasan kita pada sesi kali ini tentang teks editorial.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.